Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Satria Jaya yang menjelaskan secara singkat tentang budaya hukum di Korea Selatan itu sendiri. Budaya hukum di Korea Selatan mencerminkan sistem hukum yang kompleks dan berakar pada sejarah, nilai-nilai sosial, serta pengembangan politik yang signifikan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari budaya hukum di negara tersebut. Yaitu ada dasar hukum. Korea Selatan menganut sistem hukum sipil yang bersifat inkuisitorial yang mulai diterapkan sejak masa penjajahan Jepang. Lalu ada konstitusi Korea Selatan yang menjamin hak-hak individu dan kebebasan sipil. Ditetapkan pertama kali pada tahun 1948 dan telah mengalami beberapa amandemen. Konstitusi ini menekankan prinsip-prinsip demokrasi liberal dan supremasi hukum. Lalu ada reformasi hukum. Sejak akhir rezim militer pada tahun 1987, Korea Selatan telah melakukan banyak reformasi dalam sistem peradilan pidana, termasuk memberikan jaminan independensi bagi jaksa dan penegak hukum. Lalu nilai-nilai sosial nih. Pengaruh konfusianisme pada budaya Korea itu sangat berpengaruh, yang menekankan pentingnya etika, pendidikan, dan penghormatan terhadap orang tua serta senior. Nilai-nilai ini berkontribusi pada cara masyarakat memandang hukum dan keadilan. Lalu ada persepsi publik terhadap hukum, yang dimana keberhasilan penegak hukum di Korea Selatan yang membuat masyarakat percaya bahwa tidak ada individu yang kebal hukum, termasuk pejabat pada negeri tersebut. Lalu kita masuk saja ke contoh budaya yang terkait. Adanya Chuseok. Chuseok sendiri adalah perayaan tradisional Korea Selatan yang berlangsung selama 3 hari pada bulan ke-15 kalender lunar, dikenal sebagai Thanksgiving-nya Korea. Nah, di mana masyarakat itu merayakan hasil panen mengenang generasi sebelumnya melalui ritual seperti Charye dan Seungyo. Nah, perayaan ini mencerminkan nilai-nilai keluarga, rasa syukur, dan harmoni sosial yang menjadi fondasi budaya Korea. Tradisi Charye dan Seungyo menekankan penghormatan terhadap luhur, yang juga tercermin dalam hukum warisan Korea yang mengutamakan hak-hak keluarga. Sistem hukum Korea mendorong pelestarian hubungan keluarga sebagai elemen penting dalam masyarakat. Semangat kebersamaan dalam Chuseok sejalan dengan prinsip hukum Korea yang menekankan stabilitas sosial. Sistem hukum dirancang untuk mendukung keseimbangan antara individu dan komunitas, mirip dengan bagaimana Chuseok mempererat ikatan keluarga dan masyarakat melalui tradisi bersama. Lalu terakhir, adanya reformasi hukum. Nah, reformasi hukum sendiri menjaga keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian tradisi. Nah, jadi Chuseok tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga mencerminkan filosofi hukum Korea yang berbasis pada penghormatan terhadap sejarah, harmoni sosial, dan keadilan keluarga. Baiklah, saya akhiri. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan pada video ini, karena saya juga di sini masih belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nakisha Nuraya Andrini. Saya akan menjelaskan tentang negara Taiwan. Antropologi hukum dan interaksi antara tradisi dan regulasi. Festival Lampion di Taiwan menunjukkan hubungan dinamis antara hukum dan budaya. Antropologi hukum mempelajari bagaimana hukum hidup dan dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal. Yang pertama, perlindungan budaya melalui hukum Festival Lampion, diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh pemerintah Taiwan. Dengan dukungan regulasi yang melestarikan dan mempromosikan nilai budayanya, hukum berperan sebagai pelindung budaya, bukan sekedar alat kekuasaan. Yang kedua, pengaturan demi keselamatan publik. Pelepasan lampion memiliki resiko seperti kebakaran, gangguan penerbangan, dan pencemaran lingkungan. Pemerintah merespon dengan regulasi seperti pembatasan lokasi, contoh dipiksi, penggunaan bahan ramah lingkungan, pelatihan keselamatan dan penegak aturan. Hukum memastikan tradisi tetap berjalan aman dan berkelanjutan. Yang ketiga, dialog antara tradisi dan regulasi. Hukum tak diterapkan sepihak. Masyarakat dilibatkan dalam menentukan waktu, lokasi, dan teknologi seperti lampion tanpa api. Ini mencerminkan negosiasi antara nilai tradisi dan aturan modern, di mana hukum menjadi sarana adaptasi bukan penghalang. Perkenalkan, nama aku Muhammad Hamidordin. Di sini aku akan menjelaskan tentang antropologi budaya hukum dari Korea Selatan, yaitu Hangul. Hangul sendiri itu adalah aksara dari Korea yang dibikin oleh King Sejong, raja keempat Korea dari dinasti Joseon. Sebelum Hangul diciptakan, masyarakat Korea itu hanya menggunakan Hanja atau aksara Cina untuk menulis bahasa Korea. Tetapi orang-orang yang bisa mengakses pendidikan untuk Hanja itu adalah orang-orang dari bangsawan ataupun orang menengah ke atas. Oleh sebab itu, Raja Korea yang sedang bertahta pada saat itu, yaitu King Sejong, memutuskan untuk
membuat Hangul. Hangul diciptakan kurang lebih 9 tahun, dari tahun 1434 sampai 1453, dan memiliki 3 tahun untuk uji coba. Hari perayaan dari Hangul sendiri itu adalah 9 Oktober. Nama lain dari Hangul itu adalah Hongmin Jongem, yang artinya bunyi tepat untuk mengajari rakyat. Hangul terdiri dari 14 huruf konsonan, 5 huruf konsonan gabungan, 10 huruf vokal, dan 11 campuran vokal. Hubungan Hangul dengan hukum itu sebenarnya tidak sangat terhubung atau tidak tersurat, tapi tersirat, yaitu dengan adanya keadilan sosial untuk seluruh masyarakat. Karena yang pada saat itu bisa mendapat pendidikan untuk hanja itu ada orang-orang terpandang atau dari bangsawan, dan yaitu juga untuk memudahkan masyarakat Korea dalam menegakkan supremasi hukum, yaitu dengan cara semua rakyat dari Korea bisa langsung membaca dari surat dari perintah raja ataupun membuat surat dengan huruf yang bisa mereka pahami untuk menciptakan pengaduan dan penegakan hukum dari masyarakat untuk kerajaan. Mungkin segitu saja, terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Ayusera Velita. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya hukum yang berkaitan dengan negara Taiwan. Sistem hukum Taiwan dan budaya hukum yang hidup untuk lebih memahami ketertarikan antara hukum dan budaya di Taiwan. Penting untuk kita melihat sejarah serta struktur hukum yang membentuknya. Taiwan mengadopsi sistem civil law dipengaruhi oleh hukum Jepang dan Jerman, serta mewarisi unsur-unsur hukum tradisional Tiongkok. 6 pilar utama hukum Taiwan meliputi konstitusi, kode sipil, kode kriminal, kode prosedur sipil, kode prosedur kriminal, dan hukum administratif. Menariknya, Taiwan juga memiliki pendekatan hukum yang inklusif terhadap adat. Dalam beberapa kasus, jika tidak ada hukum tertulis yang relevan, adat istiadat lokal dapat dijadikan sumber hukum. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum formal tetap membuka ruang bagi nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat. Budaya hukum di Taiwan sangat dipengaruhi oleh Konfusianisme yang menekankan harmoni sosial, penghormatan terhadap otoritas, dan penyelesaian konflik secara damai. Akibatnya, banyak warga Taiwan yang memilih menyelesaikan sengketa melalui mediasi daripada melalui jalur litigasi formal. Hukum tidak hanya dipandang sebagai instrumen kekuasaan, melainkan juga sebagai pedoman moral dan sosial. Sejak abad ke-20, seiring dengan perkembangannya demokrasi, budaya hukum Taiwan terus berkembang. Masyarakat menjadi lebih sadar akan hak asasi manusia, transparansi, dan reformasi hukum. Prinsip-prinsip demokrasi mulai tertanam kuat, menciptakan ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat sipil dalam proses hukum. Halo semuanya, perkenalkan, saya Raffi Kesa dari Fakultas Hukum Genap B dengan NIM 020113824294888. Sini saya akan menjelaskan budaya hukum tentang negara Turki. Budaya di negara Turki sangat unik karena merupakan titik pertemuan antara timur dan barat. Dengan perpaduan antara nilai-nilai Islam, warisan Kekaisaran Ottoman, serta pengaruh modern barat. Dalam konteks antropologi hukum, budaya di Turki memberikan contoh menarik tentang bagaimana hukum berkembang dan diterapkan dalam masyarakat yang multikultural dan berada dalam transisi antara tradisi dan modernitas. Yang pertama, warisan budaya dan sistem hukum di negara Turki. Turki memiliki warisan hukum yang kompleks. Yang pertama ada hukum Islam atau Syariah yang diterapkan selama masa Kekaisaran Ottoman. Yang kedua adalah hukum Barat. Pada sejak era Mustafa Kemal Atatürk tahun 1920-an, Turki melakukan sekularisasi hukum besar-besaran.
mengadopsi sistem hukum sipil Eropa, khususnya dari Swiss, Italia, dan Jerman. Contohnya KUHP dan KUHP Perdata diadopsi dari hukum Swiss. Hukum dagang diadopsi dari hukum Jerman, hukum pidana diadopsi dari Italia. Antropologi hukum mempelajari bagaimana hukum hidup dalam konteks budaya. Di Turki, kita bisa melihat ketegangan antara hukum formal negara positif dengan norma budaya dan agama yang masih sangat hidup dalam masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Turki adalah negara sekuler serta konstitusional, tetapi mayoritas penduduknya adalah Muslim. Dalam praktik sosial, nilai-nilai Islam masih mempengaruhi hubungan keluarga, warisan, pernikahan, dan gender. Dalam antropologi hukum disebut sebagai pluralisme hukum, situasi di mana lebih dari satu sistem hukum hidup berdampingan. Gender dan hukum. Turki menghadapi ketegangan antara hak-hak perempuan menurut hukum sipil dengan praktik budaya patriarkal. Misalnya, meskipun hukum melarang kekerasan dalam rumah tangga, banyak perempuan kesulitan mendapatkan keadilan karena norma sosial. Antropologi hukum menyoroti bagaimana budaya mempengaruhi akses terhadap keadilan dan bagaimana nilai-nilai patriarki dalam melemahkan hukum formal. Di beberapa wilayah Anatolia atau daerah Kurdi, norma-norma adat misalnya soal pernikahan, mediasi konflik, masih kuat. Kadang berbeda dengan hukum nasional. Contohnya, praktik mediasi adat dalam menyelesaikan perselisihan di komunitas Kurdi. Antropologi hukum tertarik pada bagaimana komunitas lokal menyesuaikan hukum negara dengan nilai budaya mereka sendiri. Yang kelima, perubahan sosial dan reformasi hukum. Turki telah banyak melakukan reformasi hukum untuk mendekati standar Uni Eropa, misalnya soal hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Tapi dalam praktiknya, implementasi seringkali terbentur budaya konservatif atau dinamika politik. Budaya hukum di Turki merupakan hasil perpaduan antara tradisi hukum Eropa, warisan hukum Islam dari masa kekhalifahan Utsmani, serta pengaruh modernisasi hukum yang terjadi sejak awal abad ke-20. Budaya masyarakat terhadap hukum. Masyarakat Turki secara umum menghargai hukum dan proses legal, namun juga ada ketidakpercayaan terhadap institusi peradilan karena politisasi hukum. Alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi mulai berkembang di Turki. Korupsi dan nepotisme masih menjadi tantangan di tingkat lokal dan pemerintahan Turki. Kesimpulannya, budaya hukum di Turki adalah gabungan antara sistem hukum modern yang sekuler dengan latar belakang budaya dan agama yang sangat kuat. Secara struktural, Turki memiliki hukum modern berbasis Eropa, namun secara sosial, budaya hukum juga dipengaruhi oleh sejarah dan nilai-nilai lokal. Perkenalkan, nama saya Adilio Fareldaili. Saya akan menjelaskan tentang sistem budaya di Taiwan, warisan, makna, dan modernitas Taiwan. Sebuah pulau yang terletak di Laut Tiongkok Selatan memiliki kekayaan budaya yang begitu beragam. Salah satu tradisi yang paling mencolok dan menjadi ikon budaya nasional adalah Festival Lampion, atau bisa disebut sebagai Yuan Xiao Jie, yang dirayakan pada hari ke-15 setelah tahun baru Imlek. Pada momen ini, ribuan warga Taiwan menyalakan dan melepaskan lampion ke langit malam. Lampion tersebut dihiasi dengan doa, harapan, dan pesan-pesan keberuntungan, menjadikannya simbol spiritual dan sosial yang penting. Salah satu lokasi terkenal untuk merayakan festival ini adalah Pink Sea Sky Lantern Festival. Ribuan lampion diterbangkan secara serempak, menciptakan pemandangan spektakuler yang tidak hanya menarik warga lokal, tetapi juga wisatawan internasional. Festival ini menjadi bukan sekedar perayaan, tetapi juga strategi penting pemerintah dalam promosi budaya dan pariwisata. Namun, seiring berkembangnya zaman, praktik budaya ini menghadapi tantangan modernisasi, urbanisasi, dan meningkatnya kesadaran lingkungan menuntut agar tradisi ini dapat beradaptasi tanpa kehilangan makna budayanya. Disinilah peran hukum menjadi relevan, bukan untuk menghapus tradisi, melainkan untuk membimbing praktiknya ke arah yang aman, lestari, dan tetap bermakna. Baik, nama saya Monofal dengan NIM 020112842900 akan menjelaskan mengenai budaya hukum yang ada di Asia, yaitu salah satunya negara Korea Selatan. Nah, saya mengambil budaya Seoul yang ada di Korea Selatan. Saya akan membaca sejarahnya terlebih dahulu. Baik,
Sejarah budaya Syawal yang ada di Korea Selatan. Syawal ini merupakan perayaan tahun baru berdasarkan kalender lunar yang menjadi salah satu tradisi terbesar dan terpenting di Korea Selatan. Nah, perayaan ini memiliki sejarah panjang yang dipengaruhi oleh budaya Tiongkok kuno. Nah, yang dimana tradisi Syawal ini selalu diadakan pada tahun baru lunar dan juga telah ada sejak zaman-zaman negara berperang, yaitu 770 sampai 476 sebelum Masehi. Nah, Korea mulai mengadopsi perayaan ini pada masa 3 kerajaan, yaitu Kerajaan Silla, Kerajaan Baekje, dan juga Kerajaan Goguryeo. Dan tradisi tersebut semakin terstruktur selama dinasti Joseon dengan ritual penghormatan kepada leluhur seperti Charye dan Seabe. Nah, Seolal dirayakan sebelum 3 hari, yaitu sehari sebelum perayaan, pada saat hari perayaan, dan juga sehari setelah perayaan. Nah, yang dimana perayaan ini menjadi momen penting bagi masyarakat Korea untuk berkumpul bersama keluarga, menghormati leluhur, dan menyambut tahun baru dengan harapan baru. Nah, tradisi utama Seoul ini meliputi mengenakan pakaian tradisional hanbok, melakukan ritual Charye untuk menghormati leluhur, makan hidangan khas seperti teh teogu, atau juga disebut juga dengan sup kue beras, serta bermain permainan tradisional seperti yutnori. Baik, selanjutnya itu adalah tradisi utama Seolalnya. Tradisi utama Seolalnya yaitu terdiri dari ritual leluhur atau Charye. Nah, di mana ritual ini dilakukan pada pagi hari dengan menyajikan hidangan untuk leluhur sebagai tanda penghormatannya. Terus selanjutnya yaitu Sebae. Sebae ini merupakan anak-anak membungkuk kepada orang tua atau anggota keluarga yang lebih tua sebagai tanda hormat dan menerima ucapan baik serta hadiah berupa uang. Selanjutnya yaitu hidangan khasnya. Hidangan khas pada budaya Beole ini seperti tetegu atau sup kue beras ini melambangkan bertambahnya usia 1 tahun. Selanjutnya yaitu adalah permainan tradisionalnya. Permainan tradisional yaitu seperti yutnori dan jegicagi yang dimainkan untuk mempererat hubungan berkeluarga. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai budaya hukum yang di Korea Selatan tersebut. Nah, sistem hukum Korea Selatan ini menganut inquisitorial civil law yang merupakan perpaduan antara sistem hukum Jepang dan Amerika Serikat. Nah, sistem ini terekam sejak penjajahan Jepang pada awal abad 20. Setelah reformasi besar tahun 1987 pasca jatuhnya rezim militer. Sistem hukum Korea mengalami banyak perubahan signifikan. Jaminan proses hukum yang adil atau duo proses, serta independensi peradilan menjadi bagian penting dari konstitusi negara ini. Nah, adapun ciri-ciri hukum di Korea Selatan ini. Yang pertama, sistem inquisitorial civil law. Nah, yang mana sistem ini berfokus pada pencarian kebenaran material dengan hakim berperan aktif dalam proses persidangannya. Selanjutnya yaitu pengaruh sistem juri. Sejak tahun 2008, sistem juri mulai diterapkan dalam peradilan pidana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses hukum. Selanjutnya yaitu independensi jaksa. Nah, ini mana reformasi UU Kejaksaan tahun 2004 memberikan kebebasan kepada jaksa dari intervensi politik dalam menangani kasus. Selanjutnya yaitu adalah asas presiden terbatas. Nah, di mana putusan perkara sebelumnya dapat memengaruhi penyelesaian perkara baru, tetapi perundang-undangan tetap menjadi dasar utama keputusan pengadilan. Selanjutnya yaitu struktur hukumnya. Nah, untuk struktur hukumnya di Korea Selatan ini menggunakan konstitusi Korea Selatan terdiri dari pembukaan, 130 pasal dan ketentuan tambahan. Struktur pemerintah mencakup cabang eksekutif yang dipimpin oleh presiden, badan legislatif, unikameral atau majelis nasional, serta sistem peradilan terdiri atas Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan pengadilan lebih rendah. Nah, yang mana kesimpulannya itu dengan kombinasi tradisi budaya yang kuat seperti Seoul dan sistem hukum modern yang terus berkembang, Korea Selatan menunjukkan keseimbangan antara pelestarian nilai-nilai tradisional dan kemajuan institusi hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zaki Alamsa dari kelompok 11 Antropologi. Kali ini saya akan menjelaskan budaya hukum dari negara Turki. Turki adalah negara yang unik karena memadukan nilai-nilai barat dan timur, termasuk dalam budayanya terhadap hukum. Sistem hukumnya menganut civil law seperti di Eropa dan banyak diadaptasi dari hukum Swiss sejak masa reformasi Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1926. Budaya hukum di Turki bersifat sekuler secara resmi, tetapi nilai-nilai Islam masih punya pengaruh besar, terutama dalam kehidupan sosial. Di kota-kota besar, masyarakat cenderung taat pada hukum formal. Namun, di pedesaan, hukum adat dan norma agama lebih menonjol.
Negara punya peran dominan dalam penegakan hukum. Meski secara sistem modern, praktik di lapangan kadang masih dipengaruhi oleh budaya kolektif, relasi kekuasaan, dan kepercayaan masyarakat. Inilah yang membuat budaya hukum di Turki menarik, modern, dan sekuler, tapi tetap syarat dengan nuansa tradisional. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuranda Syafarma dengan NIM 020 1138 24 29 416, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai budaya hukum yang ada di negara Turki. Budaya hukum di Turki memiliki sejarah yang panjang dan berubah-berubah, dimulai dari masa Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman hingga pembentukan dan pengembangan Republik Turki modern. Di masa Kesultanan Utsmaniyah, hukum yang digunakan adalah hukum Islam atau Syariah, yang diikuti bersama dengan hukum adat atau adat istiadat lokal. Di sini aturan-aturan negara tentang kehidupan dinilai berdasarkan keagamaan dan kebiasaan masyarakat. Yang kedua, era reformasi dan modernisasi atau Tanzimat. Reformasi Tanzimat ini dimulai dari tahun 1839 sampai dengan tahun 1876. Pada masa ini, pengaruh hukum Eropa mulai masuk ke dalam sistem hukum Utsmaniyah. Hal ini memberikan dasar bahwa hukum harus berlaku secara universal dan lebih rasional dibandingkan dengan sistem yang hanya berdasarkan tradisi keagamaan atau adat. Yang ketiga, era Republik Turki dan reformasi Atatürk. Setelah berakhirnya Kesultanan Utsmaniyah, bangsa Turki mendirikan negara republik. Pemimpin besar Mustafa Kemal Atatürk memimpin sejumlah reformasi yang sangat mendasar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang hukum. Yang keempat adalah perkembangan hukum di Turki masa kini. Saat ini, sistem hukum di Turki telah berkembang menjadi perpaduan antara nilai-nilai tradisional yang masih mempengaruhi aspek sosial, budaya, dan hukum modern yang mengacu pada standar internasional. Jadi, budaya hukum di Turki merupakan proses yang panjang dari era Utsmaniyah yang berbasiskan hukum Islam dan adat, melalui reformasi modernisasi di masa Tanzimat, hingga transformasi menyeluruh dengan era Republik Turki di bawah pimpinan Atatürk. Perubahan ini mencerminkan usaha negara untuk menciptakan sistem hukum yang lebih rasional, sekuler, dan sesuai dengan tuntutan zaman modern. Masih terdapat banyak tantangan dalam implementasinya di masyarakat yang beragam.